Salam Bapak Ibu dan Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini. Kita bertemu dalam program Saat Teduh Pagi Hari untuk edisi hari ini. Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan dari Yosua pasal 6 ayat yang ke-20. Firman Tuhan berkata, "Lalu bersoraklah bangsa itu, sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu." Sahabat Kristus, tembok Yeriko merupakan satu tembok yang besar dan tebal. Jangan bayangkan tembok Yeriko itu seperti dinding rumah kita. Anda tentu ingat bahwa ada seorang perempuan bernama Rahab yang tinggal di tembok Yeriko tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa tembok itu tebal sekali. Para peneliti Alkitab berpendapat bahwa tebalnya tembok Yeriko kurang lebih 4 meter. Bahkan diperkirakan ada dua bagian, yaitu bagian luar dan dalam. Kurang lebih seperti tembok Cina yang terkenal itu. Bayangkan, tembok setebal 4 meter bukan runtuh karena bulldozer atau alat-alat berat. Tembok itu runtuh oleh ketaatan bangsa Israel yang berputar sambil berdiam selama sekali dalam 6 hari. Dalam hari ke-7 mereka berputar berkeliling juga, dan pada putaran ke-7 mereka berkeliling sambil bersorak-sorai. Hasilnya tembok itu pun runtuh tanpa halangan. Mari kita periksa kehidupan kita saat ini. Apa tembok yang sampai saat ini masih menghalangi kehidupan kita sehari-hari? Setiap orang tentu mempunyai tembok masing-masing yang kita rasakan berat secara pribadi. Namun pilihannya satu di antara dua. Kita menyerah kalah atau kita mau maju dengan kekuatan yang dari Tuhan. Walaupun tentu saja seringkali penyertaan Tuhan sepertinya tidak pasti, tidak bisa terlihat langsung, atau bahkan tidak jelas bagaimana caranya. Kita tentu ingat kisah Daud melawan Goliat. Bagi sebagian besar orang Israel, Goliat itu tembok besar yang tidak mungkin bisa ditembus. Tapi seorang anak remaja bernama Daud berani meruntuhkan tembok tersebut dengan maju atas nama Tuhan yang hidup. Dia membawa 5 batu, bukan sebagai cadangan, kalau satu meleset masih ada 4, tapi sebagai jaga-jaga. Karena memang raksasanya ada 5, jadi satu batu untuk satu raksasa. Bagi seorang wanita yang sakit pendarahan selama 12 tahun, dia punya tembok yaitu penyakitnya tersebut. Tapi dia mau menerobos segala kemustahilan. Dia berjalan maju walaupun harus berdesakan. Pada akhirnya dia berhasil meruntuhkan tembok itu sehingga menjadi sembuh total tanpa bekas. Pergumulan yang kita hadapi begitu berat saat ini seperti sebuah tembok yang tidak terbendung. Ada yang berupa masalah ekonomi, masalah kesehatan, atau kehidupan rumah tangga yang sepertinya tidak ada solusi. Mau berbuat apa lagi sudah tidak tahu. Segala sesuatu cara sudah dilakukan. Segala hal terbaik sudah dikerjakan. Tapi bagaimana? Sekian waktu pertolongan Tuhan tidak datang. Keajaiban Tuhan yang ditunggu tidak kunjung menghampiri kita. Mari kita periksa bagaimana kondisi iman kita hari ini. Adakah kita berani meruntuhkan tembok yang ada di depan kita? Saya tidak tahu apa tembok yang Anda hadapi. Tapi izinkan saya berkata, mari kita putar iman kita sampai pada volume yang maksimal. Mari kita atur iman kita sampai pada suhu yang tertinggi. Mari kita tancapkan gas iman kita
sampai pada kecepatan yang paling puncak. Sahabat Kristus, silakan atur lagi jam doa Anda. Setting lagi waktu pertemuan Anda dengan Tuhan. Jangan lagi yang biasa-biasa, tapi yang maksimal. Selanjutnya, nikmati proses hidup yang Tuhan izinkan. Maka satu persatu tembok itu akan runtuh dengan sendirinya. Masih banyak tembok yang harus saya runtuhkan dalam kehidupan pribadi maupun pelayanan. Mari bersama dengan saya, kita putar volume iman sampai pada tingkat maksimal. Apakah Anda siap? Mari kita datang pada Tuhan. Bersyukur sekali ya Tuhan untuk kesempatan pagi hari ini. Kami boleh mendengar firman-Mu. Kami boleh mendengar kekuatan yang baru. Kami boleh mendengar motivasi yang baru Tuhan bagi iman kami. Untuk kami boleh naik di dalam iman yang maksimal. Kami harus meruntuhkan setiap tembok-tembok yang menghalangi kehidupan kami. Apakah itu masalah pribadi, masalah keuangan, masalah kesehatan, masalah rumah tangga, pekerjaan, pasangan hidup, atau apapun juga. Kami mau ya Tuhan meruntuhkan setiap tembok-tembok yang ada di depan kami masing-masing. Kau yang mengetahui ya Tuhan, Kau yang mengerti tembok apa yang dihadapi oleh setiap anak-anak-Mu, dimanapun mereka berada dan bisa mendengar rekaman ini. Kami percaya oleh kekuatan yang dari Tuhan, oleh pertolongan yang dari Tuhan, oleh anugerah yang dari Tuhan, tembok-tembok itu akan dapat kami runtuhkan. Sebab kami percaya, kami berjalan bersama dengan Tuhan yang hidup. Kami berjalan bersama dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Kami berjalan bersama dengan Tuhan yang kekuatannya tak terbatas dan tak terhingga. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap menghadapi hari ini. Kami percaya kebaikan Tuhan, keajaiban Tuhan akan kami alami dan nikmati mulai pagi sampai nanti malam, bahkan sepanjang umur hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat Kristus, mari kita runtuhkan tembok yang ada di depan kita. Sekalipun itu sepertinya tidak mungkin, sekalipun situasinya mustahil, tapi bersama dengan Tuhan Yesus, kita akan sanggup meruntuhkan tembok seberapapun tebalnya. Tembok masalah yang ada di hadapan kita akan sanggup kita hajar, kita runtuhkan, dan kita robohkan. Salam dari saya Yogi Raharjo dan Mitspa Ministry. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati.